Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, saudara-saudara jemaat. Kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, kita masih boleh dan terus menjalani hari-hari kehidupan ini. Saudara-saudara, untuk kesekian kalinya kita masih harus beribadah di rumah masing-masing akibat pandemi COVID-19 ini. Namun saudara-saudara, biarlah kita tetap mengucap syukur, sebab dalam kemurahan Tuhan itu kita tetap menjalani hidup ini. Tetapi juga mungkin ada banyak di antara kita yang bertanya-tanya, kapan waktunya kita boleh beribadah lagi di rumah gereja? So boleh pendeta atau belum? Saudara-saudara, biarlah kita menunggu waktu yang terbaik yang Tuhan mau berikan bagi kita. Ada himbauan dari pemerintah maupun tentu gereja kita. Nanti kita melihat perkembangan selanjutnya. Tetapi dari hal itu kiranya menunjukkan bahwa itu sebuah kerinduan yang besar bagi kita semua untuk menikmati persekutuan bersama di rumah Tuhan. Tentu kita berharap bahwa itu memang betul-betul sebuah kerinduan, bukan karena sebuah faktor kebosanan. So pasti nak di rumah suka mau cari suasana baru lagi. Tempo apa dan orang mau ibadah di rumah gereja? Saya percaya bukan karena kebosanan kita, tetapi karena betul-betul kita merindukan sebuah persekutuan yang walaupun misalnya, kalau misalnya itu akan terjadi, boleh mau beribadah misalnya, maka tentu suasananya tidak seperti waktu-waktu yang lalu. Kita bisa berjubel dan berdesak-desakan untuk duduk di rumah gereja ini. Tetapi mungkin saja, kita harus duduk dengan jarak yang cukup jauh satu dengan yang lain. Kapasitas gereja yang seperti biasanya dulu, mungkin untuk waktu yang akan datang tidak lagi seperti itu karena jarak yang cukup lebar. Tetapi itu hanya kemungkinan saja. Tetapi apapun yang mau kita jalani sampai hari ini maupun untuk waktu-waktu yang akan datang, marilah tetap bersyukur. Marilah tetap menjalani kehidupan ini dengan mengandalkan Tuhan. Sehingga dalam situasi apapun kita tetap jalani dengan sukacita iman. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan kita hari ini mengisahkan perjalanan pelayanan Yesus yang juga diikuti oleh para murid. Dikatakan bahwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi apa yang dilakukan Yesus dalam pelayanannya adalah menyampaikan berita selamat yang sesungguhnya. Kelemahan, penyakit dilenyapkannya. Oleh karena itu banyak orang mengikuti dia. Melihat hal itu, dikatakan bahwa Yesus tergerak oleh belas kasihan, sebab orang banyak itu terlantar seperti domba tanpa gembala. Keadaan ini menurut Yesus ibarat tuaian yang memerlukan pekerja-pekerja yang dapat menuai tuaian tersebut.
Saudara-saudara, ungkapan ini mau menunjukkan bahwa perhatian terhadap mereka yang menderita perlu diwujudkan. Dengan kata lain, realitas pergumulan, tantangan, kelemahan, sakit, dan lain sebagainya adalah kenyataan dalam hidup manusia. Dan orang percaya kiranya saling memberikan perhatian dan kepedulian di tengah kenyataan-kenyataan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kita menjalani hari-hari hidup ini, apalagi berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini, tidak dapat kita pungkiri bahwa situasi ini mengantar kita pada berbagai kesulitan dan kesusahan. Mungkin ada banyak di antara kita yang merasa tertekan, stres oleh karena pekerjaan dan usaha yang belum stabil. Ada banyak kebutuhan hidup yang menuntut kita untuk berpikir keras supaya tercukupkannya kebutuhan-kebutuhan itu. Sementara itu ada banyak lagi pergumulan yang kita hadapi, entah pribadi, dalam hubungan-hubungan dengan orang lain, dalam hubungan antar suami istri, orang tua dan anak, dan lain sebagainya. Begitu kompleks pergumulan, tantangan yang kita hadapi di saat-saat ini. Tetapi saudara-saudara, mari melihat bahwa firman Tuhan hari ini hendak menguatkan kita, bahwa kehadiran Kristus adalah kehadiran pemerintahan kerajaan Allah. Bila demikian, itu berarti pemerintahan Allah yang berisikan damai sejahtera. Kalau Kristus hadir, maka di situ ada damai sejahtera. Kalau Kristus hadir, di situ ada berita sukacita. Bacaan kita mengatakan, segala penyakit dan kelemahan dilenyapkannya. Nah saudara, apa artinya bagi kita sekarang ini yang sementara menjalani kehidupan dengan rupa-rupa pergumulan tadi, berhadapan pula dengan pandemi COVID-19 ini? Artinya bahwa kita tidak perlu merasa khawatir dan menjadi takut dengan berbagai kenyataan yang kita hadapi. Mengapa? Sebab Allah di dalam Kristus sanggup melenyapkan kelemahan dan berbagai bentuk penyakit. Bahkan belas kasihnya menunjukkan bahwa Ia tidak rela membiarkan umatnya seperti domba yang tidak berdaya dan tidak bergembala. Gambaran domba itu, saudara-saudara, adalah gambaran dari ketidakberdayaan. Sebab domba adalah hewan yang tanpa pertahanan. Ia mudah sekali diserang. Domba menjadi sasaran paling empuk dari pemangsa. Dia tidak ada sistem pertahanan yang kuat untuk berhadapan dengan pemangsa. Bahkan sekalipun tidak ada mangsa, domba banyak kali tersesat. Dia tidak leluasa untuk mencari makanannya sendiri. Bahkan dia tidak bisa dan tidak mampu untuk pulang sendiri. Itu gambaran domba, di mana ketidakberdayaan dan mudah atau rentan sekali, baik dimangsa ataupun tersesat. Nah saudara-saudara, dalam keadaan seperti itulah Yesus melihat orang-orang seperti domba yang tak bergembala,
maka mereka itu mendapatkan belas kasih Tuhan. Artinya apa? Dia menjaga dan melindungi kita dalam keadaan apapun kita, di masa-masa sulit sekalipun. Kalau demikian saudara-saudara, ini merupakan penghiburan dan kekuatan bagi kita sebagai orang percaya di hari-hari ini. Dengan kata lain, ketika kita berada di tengah berbagai kesulitan maupun kesusahan, kita mempunyai Kristus yang membela kita, yang menjaga kita, bahkan terus membuat kita dapat bertahan dan dapat melanjutkan kehidupan ini. Bahkan dikatakan bahwa kalau orang percaya disebut sebagai tuayan, maka yang empunya tuayan adalah Allah sendiri. Itu berarti kita adalah milik Allah. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan milik kepunyaannya. Tidak mungkin Allah membiarkan miliknya. Pasti kita berada dalam perlindungan dan penyertaannya, sebab kita adalah miliknya. Namun saudara-saudara, persoalannya adalah ketika orang percaya menjalani kehidupan dan kemudian berhadapan dengan pelbagai kesulitan dan kesusahan, seringkali orang percaya menjauh dari penggembalaan Tuhan. Betapa kita sering tidak mau digembalakan Tuhan. Kita mencari jalan kita sendiri. Kita bertumpu pada kekuatan kita sendiri. Bahkan kita meninggalkan Tuhan dan mengabaikan Tuhan. Akibatnya seperti domba, kita mudah tersesat dan bahkan mudah diserang oleh pemangsa. Dan pada akhirnya kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Persoalannya di situ. Tuhan mau menggembalakan kita. Dia mau kita berada dalam perlindungannya. Tetapi yang terjadi adalah banyak kali kita mau melepaskan diri dari penggembalaan Tuhan. Kita tidak mau ikut dalam gembalaannya. Kita lebih cenderung dan condong pada kehidupan yang lebih mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Akibatnya kita bisa tersesat dan bisa menyesatkan diri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk senantiasa mari menaruh percaya kepada Kristus yang berbelas kasihan itu. Ingatlah, kehadirannya adalah berita selamat. Kehadirannya adalah berita tentang dilenyapkannya penyakit dan kelemahan. Itu berarti kesulitan dan pergumulan apapun kita hari-hari ini, Dia tidak membiarkan kita seperti domba tanpa gembala. Tidak. Justru Dia menjadikan kita tuayan yang adalah miliknya sendiri. Sehingga kita tidak akan dibiarkan. Saudara-saudara, pandemi COVID-19 ini memang membawa dampak yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Kita dibuatnya tidak berdaya dan sepertinya harus dengan sekuat tenaga bertahan dan berjuang, memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita, sementara pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan terbatas dan lain sebagainya. Dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tetapi saudara-saudara, kita diingatkan bahwa kehadiran Kristus sanggup melakukan segala sesuatu. Kita percaya belas kasihannya kepada kita membuat Ia tetap melindungi kita. Ibarat domba, kita tetap ada dalam penggembalaannya dan kita tidak dibiarkan terlantar. Itu keyakinan kita. Belas kasihnya ditujukan kepada kita. Kita bersyukur untuk itu.
mempunyai Allah seperti gembala yang tidak membiarkan domba-dombanya. Tetapi juga di sisi lain kita diajak, kalau kita pun mendapat belas kasih Tuhan, maka kita pun kiranya boleh berbelas kasih kepada orang-orang di sekitar kita di tengah berbagai kesusahan dan kesulitan. Artinya bahwa biarlah hidup kita pun ada dalam belas kasih antara satu dengan yang lain. Sehingga yang kita bawa dalam kehidupan ini adalah berita untuk melenyapkan kelemahan dan penyakit. Artinya saling mendukung, saling menopang, dan saling menguatkan. Kita tidak jatuh pada keegoisan dan pementingan diri sendiri. Karena saudara-saudara, hati-hati bahwa kadang-kadang di tengah berbagai kesulitan dan kesusahan yang kita hadapi, kita seringkali pada akhirnya lebih condong untuk mementingkan dan memusatkan diri pada diri kita sendiri. Oleh karena kesulitan, oleh karena kesusahan, kita lebih memikirkan untuk kepentingan kita sendiri. Orang bilang itu manusiawi sekali. Di tengah kesusahan, di tengah kesulitan, bagaimana lagi mau memikirkan orang lain? Kita sendiri susah. Hati-hati. Pada akhirnya bangunan yang kita buat adalah bangunan egoisme yang semakin tinggi. Nah, ini dampak dan bahaya daripada kesulitan dan kesusahan yang tidak lagi mengandalkan Tuhan ketika menghadapi kesulitan dan kesusahan itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, dari bagian firman ini kita diingatkan. Kalau Tuhan berbelas kasih kepada kita, maka biarlah di tengah kesulitan dan kesusahan kita pun, kita tetap tergerak juga untuk berbelas kasih. Artinya kita tidak dikungkungi oleh kesulitan dan kesusahan, sehingga kita hanya berfokus pada diri kita sendiri dan untuk kepentingan kita. Tetapi juga kita sadar bahwa ada orang-orang lain juga yang ada di sekitar kita, yang mau bersama-sama saling membangun dan saling menghidupkan satu dengan yang lain. Tema kita hari ini adalah mewujudkan belas kasihan Allah. Kalau Allah telah berbelas kasih kepada kita, maka biarlah belas kasih Allah itu pun memancar keluar pula dari kehidupan kita untuk orang-orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, apa bisa menjalani kehidupan seperti itu? Bisa. Bisanya apa? Karena kita mau hidup dengan dan bersama Yesus. Maka apapun kenyataan hidup yang sementara kita hadapi, kita akan dimampukan dan kita akan dilindunginya. Sikap dan keyakinan ini penting di tengah keadaan apapun yang kita hadapi. Entah di saat pandemi COVID ataupun tidak. Entah di tengah keadaan yang baik atau dalam keadaan yang tidak baik. Entah di saat makmur ataupun di saat berkekurangan. Entah di saat baik situasinya ataupun tidak baik situasinya. Hidup kita kiranya tergambar sebagai orang-orang yang mendapatkan belas kasih Tuhan. Artinya hidup yang terus diberkati, dilindungi dan disertai Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari tetap jalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun kita percaya kita ada dalam penggembalaannya. Kalau Dia yang menggembalakan kita, tentu kita akan merasa aman, nyaman, dan terlindungi. Tuhan Yesus memberkati orang semua yang boleh lagi beribadah di hari Minggu ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin.